Infective endocarditis atau kita bisa sebut dengan IE. Apa itu IE? Mari kita bahas di sini, teman-teman. IE atau infective endocarditis merupakan suatu peradangan yang kita bisa temukan di lapisan endocardium surface pada jantung. Dan paling sering IE sendiri melibatkan katup aorta dan katup mitral. Untuk epidemiologinya, dari tahun 1970 sampai tahun 2000 diestimasikan terdapat 5 sampai 7 kasus per 100.000 orang dalam setahun. Dan paling sering IE ini menyerang laki-laki ya dibandingkan perempuan, dengan rentang usia ya lebih dari 67 tahun. Infective endocarditis disebabkan paling sering pada 30% kasus oleh Staphylococcus aureus, terutama strain Hemolyticus. Untuk patofisiologi dari IE itu sendiri, mulanya patogen masuk ke aliran darah melalui jalur dentogen atau intravena. Kemudian patogen tersebut dengan cepat menempel ke permukaan katup yang mengalami jejas atau inflamasi melalui deposisi platelet fibrin. Spesies patogen tertentu seperti Staphylococcus aureus memperoleh akses intraseluler ke endotel katup sehingga meningkatkan inflamasi dan destruksi jaringan. Proliferasi patogen di endotel menyebabkan vegetasi katup dan akhirnya terjadi emboli dan penyeberangan hematogen partikel vegetasi dan dapat menyebabkan komplikasi berupa stroke iskemik, perdarahan cerebral, meningitis, abses otak, dan aneurisme mikotik. Kemudian untuk tanda klinis dari IE sendiri yang paling sering adalah demam yang bisa kita temukan. Kemudian kita bisa mendengar suara murmur dan pemeriksaan fisik sendiri. Kita bisa temukan Osternote, granulation, splinter hemorrhage, dan road spot. Untuk lebih jelasnya, pemeriksaan klinis yang bisa kita temukan pertama adalah Osternote, merupakan nodul eritem yang nyeri di jari tangan atau kaki. Yang kedua adalah granulation, merupakan makula eritem yang tidak nyeri, bisa kita temukan di telapak tangan atau kaki. Yang ketiga adalah road spot, merupakan berdarah retina, dan yang lain adalah splinter hemorrhage, merupakan perdarahan linier di bantaran kuku. Untuk diagnosis dari infective endocarditis, kita biasa menggunakan kriteria Duke yang termodifikasi, yaitu ada kriteria mayor dan kriteria minor. Kriteria mayor yang pertama dari kultur darah, yaitu mikroorganisme tipikal yang konsisten untuk IE dari dua kultur darah terpisah, bisa ditemukan Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, grup HACEK, Staphylococcus aureus, dan Enterococcus. Yang kedua, mikroorganisme konsisten untuk IE yang persisten pada kultur darah, yaitu lebih dari 2 kultur darah positif diambil lebih dari 12 jam terpisah. Untuk kriteria ketiga, adanya kultur darah positif tunggal untuk Coxiella burnetii atau titer antibodi fase 1 IgG lebih dari 1:800. Yang keempat, dari ekokardiogram kita temukan positif dari vegetasi, abses, perforasi katup, atau gangguan katup prostetik. Sedangkan untuk kriteria minor, yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu predisposisi dari kondisi jantung itu sendiri atau intravenous drug use, penyalahgunaan obat injeksi. Yang kedua, dapatkan demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang ketiga, adanya fenomena vaskular, yaitu emboli arteri besar, infak pulmonal septik, aneurisme mikotik, perdarahan intrakranial, perdarahan konjungtiva, dan granulation. Yang keempat, adanya fenomena imunologi, yaitu glomerulonefritis, Osternote, road spot, dan faktor rheumatoid. Yang kelima, bukti mikrobiologis, yaitu kultur darah positif,
tapi tidak memenuhi kriteria mayor atau secara serologis terbukti adanya infeksi aktif dari organisme penyebab infektif endokarditis. Baik, untuk interpretasi dari kriteria ini adalah yang pertama dikatakan definitif IE itu apabila ada 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor dan 3 kriteria minor atau 5 kriteria minor. Kemudian akan kemungkinan IE yaitu apabila ada 1 kriteria mayor dan 1 kriteria minor atau 3 kriteria minor, dan dikatakan bukan IE apabila diagnosis alternatif lebih meyakinkan atau resolusi gejala kecurigaan IE setelah terapi antibiotik lebih kurang dari sama dengan 4 hari. Untuk yang terakhir adalah terapi, kita bisa menggunakan antibiotik empirik untuk IE, yaitu tergantung kondisinya, bisa karena native katup endokarditis, prostatik katup endokarditis, maupun karena kultur negatif endokarditis. Biasanya kita menggunakan IV vancomycin, IV ceftriaxone, dan IV gentamicin. Untuk dosis dan keterangan lebih lanjut seperti di gambar. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan, dan untuk teman-teman tetap stay tune di channel Faisal Care karena akan banyak sekali manfaat sharing-sharing ilmu yang akan Faisal bagi di sini. Dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe video ini. Tetap bersama Faisal Care, keep sharing and inspiring.